Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai fase keterpurukan, fase terburuk atau terberat, tersulit ya, bagi seseorang yang perhitungannya didasarkan pada neptuotonnya. Ini maksudnya fase atau rentang usia tertentu seseorang yang diperkirakan akan mengalami keterpurukan dalam hidupnya, aspek laksnya, keberuntungannya, kerezekiannya ini nanti diperkirakan dalam kondisi yang terendah, terlemah gitu ya. Nah, hasil perhitungan ini nanti hendaknya sama-sama kita jadikan sebagai pengeling ya, sebagai nasihat. Ini semua hanya untuk kewaspadaan saja ya, untuk antisipasi saja. Ya biasa roda kehidupan ini terus berputar ibarat siang malam ya, langit bumi susah senang, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu, windu berganti abad, dan begitulah seterusnya roda kehidupan ini berputar ya. Dan itu sesuatu yang biasa, yang lumrah, sudah menjadi qadarullah. Semua orang pasti akan mengalami fase yang seperti itu gitu ya. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang neptuoton 14 ya. Setelah kemarin Mbak sudah jelaskan ya fase keterpurukan untuk neptuoton 13 dan kali ini untuk yang neptuoton 14. Nah, neptuoton 14 ini ada 4 jenis weton ya. Yang pertama yaitu weton Minggu Pahing. Itu yang pertama, kemudian yang kedua weton Rabu Pon, lalu yang ketiga weton Jumat Kliwon, dan yang keempat yaitu weton Sabtu Legi. Nah, keempat jenis weton ini tadi ini termasuk neptuoton 14 ya. Nah, neptuoton 14 atau 4 jenis weton ini tadi ya diperkirakan akan mengalami fase keterpurukan, akan berada di titik terendah dalam hidupnya. Ini mengenai aspek laksnya, hokinya, keberuntungannya, kerezekiannya. Ini berada di titik terendah saat mereka berusia di kisaran usia 30 ya hingga 36 tahun. Sekali lagi, saat usia 30 hingga 36 tahun, neptuoton 14 akan mengalami, ya ini ada kemungkinan potensinya ya, mengalami fase terburuk dalam hidupnya dan hanya mendapatkan penilaian 1. Itu artinya aspek laksnya, hokinya, keberuntungannya, kerezekiannya ini benar-benar di level terendah, di titik terendah. Dan ini nanti tentu harus diantisipasi ya. Nah, kemudian ada lagi, tetapi ini tidak terlalu yang
mengkhawatirkan seperti Neptu weton 13 kemarin atau Neptu weton 10 yang fase keterpurukannya ini berturut-turut selama 2 periode, tetapi ini ya untuk Neptu weton 14 ini akan mengalami fase keterpurukan yang kedua ini, tetapi tidak terlalu parah. Ini hanya butuh berhati-hati untuk kewaspadaan saja ya. Tidak separah saat berusia di kisaran usia 30 sampai 36 tahun ya. Yaitu saat berusia di kisaran usia 48 hingga 54 tahun ya, Neptu weton 14 ini ya hanya mendapatkan penilaian 2. Artinya memang ya aspek lucknya, hokinya, keberuntungannya, kerezekiannya ini nanti agak menurun, tetapi tidak separah di fase pertama usia 30 sampai 36 tahun tadi. Tetapi ini pun tetap harus diwaspadai, harus diantisipasi sebelumnya ya. Nah, hasil perhitungan ini tadi yang sudah Mbak jelaskan tadi, ya bisa saja nanti ya realitanya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ini mungkin saja dan pasti banyak yang berbeda juga, meskipun Neptu wetonnya sama 14-nya, meskipun weton lahirnya ini sama persis 4 jenis weton Neptu 14 tadi, yaitu Minggu Pahing, Rabu Pon, kemudian Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi. Kenapa? Karena kadang-kadang ya keberuntungan orang itu dipengaruhi oleh petung jodohnya. Apabila ketika menikah ini ternyata hasil perhitungan perjodohannya ini jatuhnya bagus, didominasi ya perhitungan yang bagus, tentu saja nanti realitanya bisa saja lebih baik dari yang diperkirakan. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, yaitu pengaruh keberuntungan weton sang anak. Apabila weton sang anak ini ya peruntungannya bagus, ya kemudian kalau dipadukan dengan weton sang ayahnya yang Neptu weton 14 tadi misalkan gitu ya, ini hasil perhitungannya juga jatuhnya baik, tentu realitanya akan jauh lebih baik dari yang diperhitungkan. Tetapi sebaliknya, apabila tadi petung jodohnya jatuhnya jelek, kemudian peruntungan weton sang anak juga tidak terlalu baik ya pengaruhnya, maka ya diperkirakan akan berdampak tidak baik ya terhadap keberlangsungan ya kehidupannya di masa mendatang. Nah, lalu solusinya seperti apa, Mbak? Kalau kita diperkirakan di usia tadi ya akan mengalami keterpurukan, tentu saja kita harus mengantisipasinya dengan banyak-banyak berhemat, jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu beresiko tinggi, ya, seperti main saham dan sebagainya, seperti kerjasama dengan teman, kolega, relasi dan sebagainya. Ini nanti tentu lebih banyak resikonya ya, lebih baik kita usaha mandiri yang biasa, yang sederhana, ya ala kadarnya. Yang penting meskipun penghasilan kita tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi, tetapi resikonya sangat kecil dan kita tidak beresiko ditipu orang dan sebagainya. Dan selain itu tentu kita harus memperbanyak amalan, zikir, doa ya untuk pembuka rezeki, untuk kerezekian, kemaslahatan dunia akhirat. Di samping itu kita juga harus mau tirakat, khususnya tirakat puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa Abid Weton. Dan di samping itu tentu saja kita harus ya membiasakan bersedekah ya. Untuk amalannya teman-teman bisa simak video ini karena dulu Mbak sudah pernah buatkan ya amalan khusus ya berdasarkan Neptu wetonnya. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.